Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan ketiga di channel Pendidikan Multikultural, terutama bagi mahasiswa pasca sarjana S2 Manajemen Pendidikan Islam. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan kesiapan untuk telabil ini. Wahai para pemikir dan praktisi pendidikan yang berdedikasi, di era yang penuh dinamika ini, pendidikan Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang yang tak terbatas. Bagaimana kita dapat memadukan nilai-nilai luhur Islam dengan tuntutan modernitas? Bagaimana kita menciptakan harmonisasi dalam keberagaman budaya melalui manajemen pendidikan yang inklusif? Dalam video ini, kita akan menjelajah sinergi epistemologis manajemen pendidikan Islam dalam era modernitas multikultural. Sebuah pembahasan mendalam tentang cara membangun jembatan antara tradisi dan modernitas dalam pendidikan Islam. Yang akan kita kupas adalah tantangan utama dalam integrasikan nilai-nilai Islam dengan modernitas, terutama tentang digitalisasi dan transformasi teknologi pendidikan. Yang kedua adalah tentang peluang emas dalam era multikultural. Bagaimana kita akan melakukan pengembangan model pendidikan Islam yang inklusif. Dan yang ketiga adalah sinergi praktis untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Tentu hal ini terkait dengan implementasi manajemen berbasis nilai Islam. Yang keempat adalah solusi inovatif untuk pendidikan Islam masa depan. Tentunya kaitannya dengan integrasi artificial intelligence dalam pembelajaran. Mari teman-teman mahasiswa semuanya, bersama-sama kita eksplorasi bagaimana pendidikan Islam dapat berkembang, dapat bersinar di tengah kompleksitas dunia modern, tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan memahami tantangan dan mengoptimalisasi peluang yang ada, kita dapat membangun fondasi pendidikan Islam yang kokoh, yang adaptif, dan relevan untuk generasi mendatang. Namun sebelum kita mulai presentasi kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video-video terbaru seputar manajemen pendidikan Islam dalam konteks pendidikan multikultur di era modern. Langsung saja kita lanjut ke presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana S2 Manajemen Pendidikan Islam, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kesiapan diri untuk pengembangan keilmuan tentang manajemen pendidikan Islam, terutama dalam bidang pendidikan multikultural. Presentasi kita akan kita lanjutkan dari presentasi sebelumnya. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi, namun sebelumnya kita buka perkuliahan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwata ala nabiyya ba'dah. Kita langsung saja menuju slide pembukanya. Baik, sebentar. Oke, perkuliahan kita tentang sinergi epistemologis manajemen pendidikan Islam dalam modernitas multikultur sebagai lanjutan dari perkuliahan kedua. Tentunya, judul ini memiliki makna yang sudah kita jelaskan sebelumnya, akan tetapi makna itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tentu, hal ini menggambarkan bahwasanya fleksibilitas pendidikan Islam itu mencerminkan penyesuaian dirinya dengan perubahan zaman. Dengan mengakui adanya sinergi antara nilai-nilai Islam dan pengetahuan modern, maka manajemen pendidikan Islam dapat merancang kebijakan yang relevan serta berkontribusi pada perdamaian dan pemahaman antar budaya. Selanjutnya adalah tentang keterbatasan sumber daya, yang mana keterbatasan tersebut merupakan kendala dalam implementasi pendidikan multikultural akibat kurangnya sumber daya. Nah, banyak sekali sekolah yang mengalami kekurangan dalam hal sumber daya finansial, material, dan sumber daya manusia yang tentunya diperlukan untuk menerapkan pendidikan multikultural secara efektif. Maknanya apa?
Ini adalah keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat pelaksanaan program pendidikan multikultural yang berkualitas. Dalam gambar ini telah diberikan ilustrasi ruang kelas ataupun sekolah yang sangat sederhana dengan fasilitas terbatas. Tentu menggambarkan tantangan sumber daya dalam pendidikan multikultural. Dalam lanskap pendidikan yang semakin kompleks, keterbatasan sumber daya menjadi alegori nyata dan kesenjangan antara aspirasi dan realitas. Layaknya kanvas yang menanti sapuan kuas maestro, ruang-ruang pendidikan kita merindukan sentuhan transformatif yang hanya dapat dihadirkan melalui alokasi sumber daya yang memadai. Paradoks ini mengundang kita untuk merenungkan kembali prioritas sosial dan struktur distribusi kekayaan intelektual dalam masyarakat kita. Ini sebagai gambar ilustrasinya, bisa kita lihat sekolah yang sangat sederhana kembali. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. Slide kedua tentang mindset yang sulit diubah. Ini maksudnya adalah tantangan dalam mengubah pola pikir dalam pendidikan multikultural. Sebagai penjelasannya sudah saya berikan di situ, yang artinya bahwasanya banyak individu yang masih memiliki pandangan yang sempit atau stereotip tentang budaya lain, sehingga cenderung skeptis terhadap nilai dari pendidikan multikultural. Nah, dari itu, tanpa dukungan yang kolektif, maka program-program multikultural yang ada tidak akan dapat diakui atau dipegang dengan serius. Pola pikir laksana akar pohon yang menembus jauh ke dalam tanah kesadaran kolektif, seringkali menentang perubahan dengan keteguhan yang menakjubkan. Dalam konteks pendidikan multikultural, kita dihadapkan pada tugas Herculean untuk merekalibrasi paradigma yang telah lama tertanam. Tentunya proses ini menuntut kita untuk melakukan dekonstruksi epistemologis terhadap asumsi-asumsi budaya yang telah lama dipegang. Sembari secara simultan membangun kembali fondasi baru bagi pemahaman yang lebih inklusif dan reflektif. Di sini sudah diberikan gambar ilustrasi sekelompok orang dengan ekspresi yang beragam. Tentunya ini menunjukkan perbedaan pemikiran dan tantangan dalam mengubah pola pikir. Makna ilustrasi tersebut mencerminkan keragaman perspektif dan kebutuhan untuk mengatasi tantangan dalam mengubah pola pikir di antara individu-individu yang berbeda. Ekspresi beragam pada wajah mereka menunjukkan bahwa setiap orang membawa latar belakang, pengalaman, dan keyakinan yang unik yang dapat memperkaya dialog tetapi juga menciptakan konflik. Tentu ilustrasi ini menekankan pentingnya pemahaman, toleransi, dan keterbukaan terhadap pemikiran baru sebagai langkah penting dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Resistensi komunitas artinya adalah penolakan dari sebagian masyarakat terhadap perubahan kurikulum multikultural. Penjelasannya sudah saya berikan dan maknanya juga saya berikan. Nah, saya akan lanjutkan bahwasanya resistensi ini tentu menekankan perlunya komunikasi dan program edukasi yang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural justru dapat memperkaya identitas budaya lokal, menciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan menghargai keragaman. Saya telah memberikan resistensi komunikasi terhadap perubahan kurikulum yang merupakan manifestasi dari dialektika antara tradisi dan inovasi. Layaknya sungai yang mencari jalur barunya, arus perubahan seringkali bertemu dengan kebebatuan kukuh keyakinan yang telah lama terbentuk. Tentunya fenomena ini mengundang kita untuk mengeksplorasi ruang liminal antara pelestarian warisan kultural dengan kebutuhan akan adaptasi dalam dunia yang terus berevolusi. Melalui proses negosiasi yang rumit, kita diajak untuk merajut terpestri baru pemahaman bersama yang mengakomodasi keragaman tanpa mengorbankan esensi identitas kolektif. Telah saya berikan di sini sebagai ilustrasi pertemuan komunitas yang menggambarkan diskusi antara perwakilan sekolah dan anggota masyarakat yang sangat beragam pendapat. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa diambil makna bahwasanya pentingnya dialog dan kolaborasi antara perwakilan sekolah dan anggota masyarakat sangat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan responsif.
Diskusi dengan beragam pendapat menunjukkan bahwasanya keberagaman perspektif dan komunitas dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Ilustrasi ini juga menggarisbawahi bahwasanya nilai partisipasi aktif dari semua pihak dapat membantu mengatasi tantangan dan menemukan solusi yang sesuai untuk kebutuhan unik komunitas tersebut. Lanjutkan kita ke slide berikutnya. Kurangnya pelatihan, artinya adalah keterbatasan dalam pelatihan pegawai tentang pendidikan multikultural. Sudah saya berikan penjelasan berikut maknanya, namun di sini akan saya berikan bahwasanya dari ilustrasi yang telah dilalui, bahwasanya pelatihan dengan guru-guru itu sedang mengikuti workshop tentang pendidikan multikultur, menggambarkan komitmen bahwasanya para guru dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam pendidikan multikultur. Yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan mengikuti workshop, guru-guru tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan pengajaran yang sensitif terhadap perbedaan budaya, sehingga dapat mendorong pemahaman yang toleransi di antara siswa berbagai latar belakang. Tentu ilustrasi ini menekankan bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya berfokus pada kurikulum semata, tapi juga pada pengembangan nilai-nilai sosial yang positif dalam kelas. Namun, apabila ketiadaan pelatihan yang memadai dalam konteks pendidikan multikultural dapat dianalogikan sebagai seorang navigator yang berusaha mengarungi lautan keragaman tanpa peta ataupun kompas. Situasi ini dapat menciptakan suatu vakum pedagogis yang berpotensi menghamparkan jurang antara intensi dan implementasi. Pelatihan dalam esensinya berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan lintas batas kultural. Tentu dapat memfasilitasi terbentuknya ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif. Lanjut ke slide berikutnya. Peningkatan sumber daya, artinya strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pendidikan multikultural. Susah saya berikan penjelasan dan saya berikan maknanya di situ. Namun di sini, sekolah perlu mencari sumber pendanaan tambahan baik dari pemerintah, lembaga swasta maupun komunitas untuk mendukung program pendidikan yang multikultur sebagai penjelasannya. Demikian juga dalam peningkatan sumber daya dalam konteks pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai proses metamorfosis. Maaf teman-teman semua, slide-nya terputus, namun nggak apa-apa, kita sambungkan kembali slide-nya. Baik, kita buka kembali slide-nya yang kelima. Tunggu sebentar, mohon bersabar. Kelima tentang peningkatan sumber daya. Oke. Tadi membicarakan tentang peningkatan sumber daya dalam konteks pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai proses metamorfosis institusional ya, institusional. Layaknya metamorfosis kupu-kupu yang memerlukan nutrisi yang cukup untuk transformasinya. Demikian pula institusi pendidikan yang memerlukan infusi sumber daya yang substansial untuk mengkatalisasi perubahan paradigmatik. Tentu proses ini tidak hanya sekedar tentang akuisisi material semata, melainkan juga tentang kultivasi ekosistem intelektual yang kondusif bagi flourishing keragaman perspektif dan pendekatan pedagogis. Makanya di sini diberikan gambar ilustrasi tentang berbagai sumber daya pendidikan seperti buku, komputer, dan alat peraga lainnya. Tentu yang menggambarkan peningkatan fasilitas untuk pendidikan multikultural. Hal ini memiliki makna penekanan pentingnya penyediaan berbagai sumber daya pendidikan yang mendukung penerapan metode pembelajaran multikultural. Dengan adanya buku-buku dan fasilitas seperti ini, maka menunjukkan upaya untuk menyediakan akses informasi yang luas dan beragam perspektif budaya, sehingga siswa dapat belajar tentang berbagai latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kampanye kesadaran. Artinya adalah sebuah upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan multikultural. Saya sudah berikan penjelasannya, saya berikan pula maknanya di situ. Namun ada pengembangan makna yang lebih dalam dari makna yang sudah diberikan ini. Ya, makna yang diberikan adalah tentang kampanye kesadaran. Ya,
dapat membangun dukungan dan pemahaman yang lebih luas tentang pendidikan multikultural. Di sini akan mendalami makna ini bahwasanya kampanye kesadaran yang dilakukan melalui berbagai forum tersebut dapat membantu dukungan dan pemahaman yang lebih luas dalam komunitas mengenai pendidikan multikultural, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kemudian kampanye kesadaran dalam ranah pendidikan multikultural juga dapat dianalogikan sebagai proses penyemaian ide-ide progresif dalam tanah kesadaran yang kolektif. Layaknya seorang petani yang dengan teliti menaburkan benih-benih harapan. Para edukator dan aktivis sosial berupaya untuk mengkultivasi pemahaman yang lebih lagi dan tentunya tentang urgensi keragaman dalam lanskap pendidikan kontemporer. Tentu proses ini tidak hanya melibatkan transmisi informasi saja, tapi juga transformasi perspektif yang mengajak setiap individu untuk melakukan introspeksi kritis terhadap asumsi-asumsi kultural yang selama ini dipegang. Saya berikan di sini sebuah gambar ilustrasi atau poster atau banner tentang kesadaran multikultural melalui festival budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tentu gambar ini memiliki makna yang mencerminkan pentingnya kampanye kesadaran multikultural sebagai upaya untuk mempromosikan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan saling memahami di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan melalui poster dan banner ini, dengan adanya maka informasi dan pesan tentang pengertian dan penghargaan terhadap berbagai budaya bisa disebarluaskan, sehingga dapat mengedukasi siswa, guru, dan masyarakat secara luas. Kita lanjutkan ke slide ke-7 tentang kolaborasi komunitas. Artinya adalah kerjasama antar sekolah dan komunitas dalam pendidikan multikultural. Sudah saya berikan penjelasan, saya berikan maknanya, namun saya akan mendalami makna ini secara berkelanjutan. Bahwasanya kolaborasi komunitas yang luas dan kuat itu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat penerapan pendidikan multikultural, sehingga dapat memberikan dampak yang positif yang lebih signifikan bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Tentunya kolaborasi komunitas dalam konteks pendidikan multikultural dapat mempresentasikan orkestrasi kompleks dari beragam suara dan perspektif, layaknya simfoni yang memadukan berbagai instrumen untuk menciptakan harmoni yang megah. Kerjasama antar sekolah dan komunitas menghasilkan perspektif kultural yang kaya dan beragam dalam manajemen pendidikan Islam. Dan proses ini tidak hanya tentang sinkronisasi aktivitas, tapi juga tentang sintesis ide-ide yang seringkali kontradiktif, menciptakan ruang dialogis di mana perbedaan tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai sumber kekayaan intelektual dan kultural dalam program manajemen pendidikan Islam. Baik, kita lanjutkan kepada gambar ilustrasinya, di mana gambar ini merupakan sebuah pertemuan yang melibatkan perwakilan sekolah, orang tua, dan organisasi komunitas yang merencanakan program pendidikan multikultural. Maknanya adalah menunjukkan pertemuan antara perwalian sekolah, orang tua, dan organisasi komunitas yang bekerja sama merencanakan program pendidikan multikultural. Fokusnya tentang bagaimana menciptakan sinergi untuk pengembangan kurikulum yang inklusif, membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang kebijakan inklusif. Artinya adalah bagaimana pengembangan kebijakan pendidikan dapat mendukung keberagaman. Saya akan kembangkan maknanya untuk lebih mendalam lagi dari makna yang sudah diberikan ini. Mengembangkan kebijakan yang fokus pada pendidikan multikultural dapat membantu menciptakan standar dan pedoman yang jelas bagi pendidik. Hal ini dapat memastikan bahwasanya semua siswa bisa mendapatkan materi yang relevan dan bermanfaat. Kebijakan ini juga memfasilitasi pelatihan bagi guru, kemudian peningkatan kesadaran di kalangan penyelenggara pendidikan. Pengembangan kebijakan inklusif dalam ranah pendidikan multikultural dapat dianalogikan seperti proses arsitektur sosial. Layaknya seorang arsitek yang merancang struktur yang tidak hanya kokoh secara struktural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan beragam penghuninya. Tentu para pembuat kebijakan ditantang untuk menciptakan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi pluralitas perspektif kebutuhan. Dan proses ini melibatkan negosiasi yang kompleks antara prinsip-prinsip universal dalam manajemen pendidikan dan partikularitas kontekstual.
tentu dapat menciptakan lanskap hukum yang kompleks, yang fleksibel untuk merangkul keragaman, namun tetap juga memiliki integritas secara konseptual. Di sini diberikan gambar ilustrasi tentang cakupan poin-poin tentang inklusi keberagaman dalam sistem pendidikan, seperti buku-buku pelajaran yang telah disediakan. Tentunya, ini sebagai dokumen kebijakan pendidikan yang berisi poin-poin penting mengenai inklusi dan keberagaman dalam sistem pendidikan. Dan dokumen tersebut memberikan penekanan yang komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang budaya, kemampuan, atau identitas pribadi. Dengan berbagai strategi dan pedoman yang terkandung di dalamnya, dokumen ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, serta mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian integral pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pada slide ke-9, yaitu evaluasi berkelanjutan. Artinya sudah saya berikan, penjelasan saya berikan, maknanya juga sudah saya berikan. Namun ada pendalaman makna di sini, bahwasanya membentuk evaluasi yang mempertimbangkan keberagaman dan inklusi dalam pendidikan menjamin bahwa semua aspek pengajaran bisa diperiksa secara sistematis, dan penilaian berkala akan membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan memastikan bahwa program yang ada tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan semua siswa. Evaluasi berkelanjutan dalam konteks pendidikan multikultural di bidang manajemen pendidikan Islam dapat dipandang sebagai proses dialektis yang tak berkesudahan, layaknya seorang filsuf yang terus-menerus mempertanyakan dan merefleksikan asumsi-asumsi fundamentalnya. Praktisi pendidikan multikultural di dalam manajemen terlibat dalam siklus perspektual dan observasi, analisis, dan sintesis. Tentu proses manajemen ini bukan hanya sekedar exercise dalam pengumpulan data, melainkan sebuah obsesi intelektual yang mengajak kita untuk terus-menerus mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman kita tentang apa yang dikonstitusi terhadap pendidikan yang terali dan inklusif dan transformatif. Makanya di sini diberikan deskripsi ilustrasi berupa grafik laporan yang menunjukkan hasil evaluasi dari pendidikan multikultural dari waktu ke waktu. Bagaimana makna daripada grafik ini adalah sebuah laporan yang menggambarkan hasil evaluasi program pendidikan multikultural sepanjang waktu. Dan grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam partisipasi siswa dari berbagai latar belakang budaya. Demikian presentasi kali ini dari pertemuan ketiga. Saya berharap teman-teman mahasiswa mohon maaf terputus. Demikian presentasi kali ini yang sudah dilakukan, ya. Dan saya berharap untuk teman-teman mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan Islam, terutama pada bidang studi pendidikan multikultural, agar kiranya kita menjaga kesetaraan, saling menghormati, dan tetap menjaga perbedaan sehingga terjadi keindahan di dalamnya. Karena sebetulnya multikultural itu sesuatu yang unik, dan multikultural itu sesuatu yang tidak ada kesudahannya. Baik, itu saja. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.